Dengan berakhirnya klausul 3,5 juta euro dalam kontraknya, Leandro Paredes kini harus menunggu hasil positif dalam negosiasi antara Roma dan Boca Juniors. Pemain sepak bola Argentina ini telah mencapai kesepakatan selama 3,5 tahun dengan Xeneize, tetapi dia mungkin bukan satu-satunya yang hengkang ke Buenos Aires. Menurut Claudio Civiello di Taik Sports, sebenarnya, Paredes sedang mencoba meyakinkan Paulo Dybala untuk mengikutinya dalam petualangan baru ini. Kedua pesepak bola itu dilaporkan membicarakan hal itu selama sesi latihan bersama baru-baru ini di Pusat Olahraga Federal Tim Nasional Argentina, di Ezeiza. Sepuluh bulan penting menanti Lorenzo Pellegrini. Gelandang Giallorossi ini bermain untuk mempertahankan tempatnya di Roma dan mendapat panggilan ke timnas Italia asuhan Gennaro Gattuso. Sang kapten akan memulai dari awal, seperti yang terjadi di bawah asuhan Claudio Ranieri. Ia harus membuktikan bahwa ia layak mendapatkan angka-angka tertentu, angka yang ditawarkan kepada pemain-pemain top, dan ia harus meyakinkan Gianpiero Gasperini untuk bertaruh padanya. Pellegrini kemungkinan akan beroperasi di belakang penyerang di samping Paulo Dybala dan Matthias Soule. Ia akan bertugas mencari gol dan memulai aksi dengan kualitas tekniknya, tetapi pertama-tama ia harus pulih dari cedera. Pada pertengahan Mei, ia menjalani operasi di Finlandia pada tendon rectus femoris di paha kanannya dan akan menjalani rehabilitasi penuh pada awal KAM. Menurut Il Messaggero, tujuannya adalah bisa tersedia bagi pelatih pada akhir Agustus, untuk memulai musim. Perpecahan antara Calhanoglu dan Lautaro mengguncang pikiran para penggemar Inter. Tersingkirnya dari Piala Dunia antar klub, terutama dikombinasikan dengan kata-kata kasar Kapten Nerazzurri yang merujuk pada pemain Turki seperti yang diungkapkan Presiden Marotta, berisiko menciptakan situasi panas di Appiano. Seperti yang ditulis calciomercato.com, Inter bertekad dengan ide mereka untuk menjual Calhanoglu musim panas ini. Mantan pemain Milan itu faktanya sangat tergoda oleh Galatasaray, sehingga masa depannya di Serie A tampak semakin tidak menentu. Namun, tawaran setidaknya 30 juta euro akan dibutuhkan untuk meyakinkan pihak Milan untuk menjual kelas 94. Jika skenario ini benar-benar terjadi, tim Cifu akan mempelajari berbagai nama agar tidak terjebak dalam situasi yang tidak siap. Di antara mereka, ada pula Manu Kone, salah satu pemain paling positif Roma musim ini. Sulit untuk membicarakan angka saat ini, bahkan jika Inter dapat menawarkan Fratesi sebagai gantinya. Tentu saja, keinginan Giallorossi untuk menjual pemain Prancis itu, yang direkrut musim panas lalu dari Borussia Mönchengladbach dengan harga hampir 20 juta euro dan dilindungi kontrak hingga 2029, masih harus dilihat. Pada tahun pertamanya di ibu kota, pemain kelahiran 2001 itu tampil total 45 kali dan mencetak 2 gol. Paulo Dybala bertekad bertahan di Roma meski beredar rumor yang mengaitkannya dengan kepulangannya yang mengejutkan ke Argentina. Dalam beberapa hari terakhir, muncul laporan yang mengklaim bahwa Dybala sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan Leandro Paredes dalam kepindahannya ke Boca Juniors. Namun, Simone Faldarci dari Il Romanista menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Sebaliknya, Dybala diperkirakan akan kembali ke Trigoria dalam beberapa hari ke depan di mana ia akan bertemu dengan Direktur Olahraga Frederick Massara untuk membahas kemungkinan perpanjangan kontraknya hingga 2027.
Roma sedang bersiap menjual elemen lain dari departemen ofensif. Eldor Shomurodov faktanya tinggal selangkah lagi untuk pindah ke Istanbul Basaksehir. Menurut Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, negosiasi antara kedua klub kini berada pada tahap lanjut dan harus diakhiri dengan formula pinjaman dengan kewajiban membeli jika persyaratan tertentu terpenuhi. Penyerang Uzbekistan itu telah memberikan persetujuannya terhadap operasi tersebut, yakin dengan proposal yang diajukan klub Turki. Kini yang tersisa adalah menunggu konfirmasi pasti dari Roma atas tawaran terakhir untuk melanjutkan formalisasi kesepakatan dan mengakhiri pengalaman Shomurodov di Giallorossi, yang berlangsung selama 3 musim. Setelah penjualan Tammy Abraham dan pemain Uzbekistan itu, Roma akan bisa mengusahakan penyerang baru untuk diberikan kepada Gianpiero Gasperini. Mengenai angka-angka, klub Turki akan membayar 3 juta euro untuk pinjaman Shomurodov dengan kewajiban membeli seharga 3 juta lagi jika persyaratan tertentu terpenuhi. Ditambah dengan bonus terkait kinerja sebesar 1 juta euro. Perjanjian tersebut juga mencakup persentase penjualan kembali di masa mendatang yang menguntungkan Roma. Wesley dari Flamengo adalah prioritas utama Roma untuk musim panas. Gianpiero Gasperini telah menginginkan pemain tersebut selama 2 tahun dan Friedkins bermaksud memenuhi tuntutan sang pelatih, tulis Corriere dello Sport. Ide awalnya adalah membelinya tanpa bantuan, tetapi jika hal itu tidak mungkin, pemain Brasil itu akan terlebih dahulu direkrut oleh Everton dan kemudian dipinjamkan ke klub Italia tersebut. Pemain Flamengo telah menyatakan persetujuannya. Bagi Roma, operasi ini akan sangat penting. Bahkan, pinjaman 2 tahun dengan kewajiban membeli akan memungkinkan pemain Brasil itu untuk diperhitungkan pada tahun-tahun 2026-27, saat ia berada di luar batas perjanjian penyelesaian. Bahkan untuk Everton, keuntungan diharapkan dari operasi tersebut. Bahkan, klausul penjualan kembali dapat dimasukkan, dan saat ini akan memungkinkan untuk membeli tanpa terlalu banyak kekhawatiran karena tidak bermain di kompetisi Eropa, klub Inggris tersebut tidak termasuk dalam financial fair play, dan ketika itu terjadi, mereka akan dapat mengandalkan keuntungan modal langsung. Tidak boleh dilupakan bahwa pihak yang berkepentingan, yaitu grup Friedkin, juga akan memperoleh keuntungan darinya. Nadir Zortea merupakan salah satu profil yang diincar Roma untuk memperkuat sayap kanan. Direktur olahraga Cagliari yang baru ditunjuk Guido Angelozzi berbicara tentang kemungkinan transfernya di jendela transfer musim panas ini. Berbicara pada konferensi pers untuk memperkenalkan dirinya kepada klub barunya, eksekutif tim Sardinia itu membuat beberapa pernyataan mengenai pasar, dengan fokus khususnya pada bek kanan. Zortea adalah pemain kuat yang telah menerima investasi signifikan, jika tawaran datang kami akan mengevaluasinya tetapi tujuannya adalah untuk mempertahankan hampir semua pemain. Kemudian kami perlu memahami apakah para pemain ingin bertahan atau ingin hengkang. Anda juga harus mendengarkan keluhan karena saya tidak suka pemain yang sakit perut. Mereka yang berada di Cagliari harus bertahan dengan keinginan, mereka yang tidak memilikinya akan kami evaluasi apa yang harus dilakukan.